Halo semua, perkenalkan nama saya Septinawati Borulimbong dengan NIM 23030437. Nah, saya dari MGT 6. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang manajemen pemasaran internasional, yaitu perencanaan dan pelaksanaan aktivitas bisnis yang meliputi konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang atau jasa konsumen ke lebih dari satu negara. Di sini tujuannya itu kita untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar global. Nah, manajemen pemasaran internasional itu bisa dibilang memasarkan produk ke seluruh dunia atau memasarkan eh, pemasaran internasional itu kayak kita itu membawa bisnis kita ke berbagai negara. Ini bukan cuma jualan di satu tempat, tapi merencanakan dan menjalankan semua kegiatan bisnis, mulai dari ide produk, menentukan harga, promosi, sampai bagaimana produk itu sampai ke tangan pelanggan di lebih dari satu negara. 4 cara pandang pemasaran internasional. Yang pertama itu ada enterontik. Ya, di mana perusahaan yang punya pandangan ini merasa cara mereka ini di negara asal itu paling benar dan paling bagus. Jadi mereka cenderung menerapkan strategi yang sama persis seperti di negara asalnya, yang sama dengan negara lain tanpa banyak perubahan. Yang kedua itu ada polikentrik. Nah, kalau ini kebalikannya, perusahaan dengan pandangan polikentrik percaya bahwa setiap negara itu unik. Jadi mereka akan menyesuaikan strategi pemasaran mereka sepenuhnya untuk setiap negara yang mereka masukin. Ketiga itu regiokontrik. Pendekatan ini melihat suatu wilayah atau kawasan berbagai satu kesatuan. Misalnya mereka akan membuat strategi yang sama untuk seluruh negara di Asia Tenggara, tapi mungkin berbeda dengan strategi di Eropa. Nah, yang terakhir itu ada geocentrik. Ini adalah pandangan paling global. Perusahaan yang geocentrik ini berusaha mencari strategi terbaik dari manapun asalnya, baik dari negara asal. Nah, tujuannya itu atau dari pengalaman global. Mereka mencari solusi yang paling efektif secara global, bukan hanya terpaku pada satu tempat. Nah, di sini ada aturan main produk di pasar internasional. Saat membawa produk ke pasar internasional, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait produk itu sendiri. Yang pertama itu kita harus adaptasi produk. Apakah produk kita perlu diubah agar sesuai dengan selera kebiasaan atau standar di negara lain? Misalnya ukuran kemasan, rasa atau bahkan fitur produknya. Yang kedua, standarisasi produk. Standar produk ini biasanya produk kita itu dijual persis sama di semua negara tanpa banyak perubahan. Ini bisa menghemat biaya, tapi belum tentu cocok untuk semua pasar. Yang ketiga itu pengembangan merek global. Bagaimana kita membangun merek kita agar dikenal dan disukai di seluruh dunia? Ini melibatkan konsistensi dalam pesan dan citra merek. Nah, yang terakhir itu label dan kemasan. Apakah label kemasan kita sudah sesuai dengan peraturan dan bahasa setempat? Ini penting agar produk mudah dikenali dan diterima. Selanjutnya, ada menentukan harga produk di pasar internasional itu agak rumit karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu kurs mata uang asing. Nilai tukar mata uang bisa naik turun yang akan mempengaruhi berapa harga produk kita jika dikonversi di mata uang lokal. Nah, selanjutnya ada biaya logistik dan biaya masuk. Ada biaya pengiriman, penyimpanan, dan pajak impor yang harus dihitung. Yang selanjutnya itu ada persaingan pasar lokal. Kita harus tahu berapa harga produk sejenis dari pesaing lokal. Nah, selanjutnya ada daya beli konsumen setempat. Beberapa mampu konsumen di negara tersebut membeli produk kita. Ini akan menentukan apakah harga kita terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, selanjutnya ada strategi penetapan harga. Ada beberapa strategi seperti penetrasi, menetapkan harga rendah untuk cepat masuk pasar. Nah, yang kedua itu premium, menetapkan harga tinggi karena produk dianggap eksklusif. Yang ketiga itu kompetitif, menyesuaikan harga dengan pesaing.
Yang keempat, dual pricing. Harga berbeda untuk pasar domestik dan internasional. Nah, yang terakhir itu ada transfer pricing. Harga ini untuk produk yang dijual antar unit dalam satu perusahaan di negara yang berbeda-beda. Jadi, keberhasilan distribusi sangat tergantung pada seberapa baik kita memahami pasar di sana, kemampuan kita membangun jaringan, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan sistem dan budaya lokal. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih saya akhirin. Terima kasih.